Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita di program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini kita akan berada di dalam 1 Timotius 3 ayat yang keempat sampai yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan: seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mempelai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul kepada kita, yaitu keluarga yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana keluarga kita diberkati Tuhan. Ada beberapa poin nanti saya akan bagikan kepada kita, bagaimana keluarga kita diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan judul berkata keluarganya diberkati Tuhan. Hal yang pertama yang saya akan bagikan kepada kita, yaitu hal yang pertama, kita harus menjadi orang tua yang baik. Kenapa kita harus menjadi orang yang tua yang baik kepada anak-anak kita? Supaya anak-anak kita menghormati kita dan mereka segani kita. Dan kita baca lagi di dalam 1 Timotius 3 ayat 4 sampai yang kelima, begini bunyi firman Tuhan: seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anaknya. Lanjut ayat yang kelima: jikalau seorang tidak tahu mempelai keluarganya sendiri, bagaimana ia mengurus jemaat Allah? Dalam ayat yang keempat berkata seorang kepala keluarga yang baik. Bagaimana kita menjadi kepala keluarga yang baik? Bagaimana keluarga kita diberkati oleh Tuhan, sementara diri kita masih hidup di dalamnya, masih terikat dalamnya, masih di dalam kemabukan, masih terikat dalam hal-hal dosa. Bagaimana kita menjadi contoh kepada anak-anak kita? Bagaimana kita menjadi keluarga yang baik? Bagaimana kita menjadi kepala keluarga yang baik, membawa anak-anak kita ke jalan yang baik, karena kita sendiri masih hidup di dalam namanya, masih belum bisa menjadi keluarga yang baik pada anak-anak. Nah, pada pagi hari ini seringkali terjadi seringkali kita dengar banyak anak-anak yang memberontak, banyak anak-anak yang masih melawan kepada orang tuanya. Pasti ada sesuatu yang hal kenapa anak-anak itu masih melawan orang tua. Kita harus koreksi diri kita. Oleh karena itu, saudara yang diberkati, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kita? Kita harus didik anak kita. Kita harus dulu dari diri kita. Kita harus perbaiki diri kita dulu. Kita menjadi orang tua yang baik. Baru nanti anak-anak kita didik, kita bawa kepada Tuhan. Kita ajak anak-anak kita ke gereja. Kenapa? Ketika kita mengajak anak-anak kita mereka nanti bertumbuh besar, mereka terus hidup di dalam lingkungan pertumbuhan Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang baik. Mereka akan menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Nah, bagaimana ketika kita terjadi dalam kehidupan kita, ketika anak-anak kita melawan kita, mereka memberontak, mereka tidak menghormati kita, kita harus koreksi diri kita. Oleh karena itu, saudara yang diberkati, sekali saya berkata, kita harus menjadi kepala keluarga dulu yang baik, menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kita. Kita didik mereka, kita harus menjadi teladan bagi mereka. Hal yang kedua, kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Ada satu teladan di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 21 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan: dan ketika genap 8 hari ia harus disunat dan diberi nama Yesus, yaitu dalam nama Yesus mulai disebut di kandungan ibunya. Dan ketika genap pada waktu pentahbiran mereka ke Taurat, mereka membawa dia di Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati, ada suatu teladan dalam diri kita. Dalam ayat pun ini berkata mereka membawa anak mereka kepada Tuhan. Nah, ayat ini juga berkata kepada kita, mari kita harus
membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Kenapa? Saya mengatakan, kenapa kita harus membawa anak-anak kita kepada Tuhan? Supaya hidup mereka itu bertumbuh di dalam Tuhan, supaya nanti mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang menghormati orang tuanya. Nah, bagaimana anak-anak itu menjadi anak-anak yang mereka hormati orang tua, sementara kita masih menghalangi, sementara kita jarang membawa mereka ke jalan yang benar? Kita harus menuntun mereka supaya keluarga kita nanti ke depannya kita akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Sehingga keluarga kita menjadi berkat teladan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita juga akan terus-menerus, mereka juga akan menghormati kita. Mereka juga memuliakan Tuhan di setiap kehidupan mereka. Dan hal yang ketiga, kesatuan di dalam keluarga. Kolose 3 Kolose 3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21 begini bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana harus di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati. Dalam ayat ini berkata kita saling menghormati, memiliki kesatuan di dalam keluarga. Kita saling menghormati, istri juga harus tunduk kepada suami, suami juga harus mengasihi istrinya, dan juga anak-anaknya harus taat kepada orang tua. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga jangan menyakiti hati anak-anak kita. Bagaimana kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan? Masih di dalam keluarga itu masih belum bersatu, saling bermusuh, saling membenci. Ketika kita bersatu di dalam keluarga kita itu, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu, ada berkat-berkat Tuhan yang terus akan mengalir dalam keluarga kita. Ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau saudara yang diberkati, keluarga, kalau mau kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetaplah kita menuntun anak-anak kita nanti di jalan yang benar. Tetap kita menjadi keluarga yang bersatu di dalam Tuhan. Jangan kita saling membenci, jangan kita saling menjauh kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus memiliki keluarga yang bersatu di dalam Tuhan, yang satu hati, satu tujuan. Dan demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu